Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa YouTube channel MA Bayan yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan doa orang tua. Sebagai orang tua, kadang kita merasa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan pada anak-anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan atau harapan anak itu sendiri. Bahkan kita sering merasa anak kita suka memberontak, keras kepala, bahkan susah untuk dinasehati. Nah, di sini semua itu adalah tanggung jawab mutlak kita sebagai orang tua. Masalahnya, tidak semua masalah orang tua dengan anak itu bisa diselesaikan dengan kemarahan, dengan nasihat, apalagi dengan kekerasan. Nah, di sini kekuatan doa itu berpengaruh penting, atau kekuatan doa ini berpengaruh sangat besar untuk menyelesaikan masalah antara orang tua dan anak. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Yang pertama, doa orang tua. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doa orang yang sedang safar. Dari hadis tersebut dikatakan doa orang tua itu mustajab. Nah, kenapa doa orang tua ini mustajab? Karena kasih sayang orang tua, cinta seorang orang tua itu udah tidak ada lagi bandingannya. Cinta mereka itu tulus tanpa pamrih. Bahkan mereka, orang tua itu selalu mendahulukan keinginan-keinginan atau kebutuhan anak-anaknya dibanding kebutuhannya sendiri. Nah, karena ketulusan itu, doa orang tua itu mustajab. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan orang tua, ya, bukan ibu. Tapi kita semua udah gak asing lagi dengan kata-kata ini, bahwa cinta ibu, kasih sayang ibu itu udah tidak lagi dimaklum atau tidak ada lagi bandingannya. Bahkan ketika dia dibandingkan dengan seorang ayah. Karena itu, sayangilah, kasihilah ibumu, lalu ibumu, baru ayahmu. Serta mintalah doanya, ridhonya dari ibumu, lalu ayahmu. Setelah kamu mendapatkan cinta, mendapatkan ridho, mendapatkan doa dari ibumu dan ayahmu, maka kamu tak perlu lagi ragu tentang masa depanmu. Karena insya Allah keberkahan hidup itu akan membersamai kita semua yang bersama doa-doa dari ibu dan ayah. Nah, yang penting dan yang perlu diperhatikan di sini, setelah kita tahu bahwa doa orang tua itu mustajab, yang pertama kita itu harus cari doa atau ridho dari orang tua. Yang kedua, berusahalah bahagiakan mereka, terutama ibumu, lalu ayahmu. Bahagiakan mereka. Ketika mereka bahagia, insya Allah ridhonya mengikuti kita. Dan yang ketiga, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang terakhir nih, jaga lisan kita, tahan lisan kita untuk berkata buruk pada anak-anak kita, untuk berkata yang jelek-jelek pada anak-anak kita, apalagi mendoakan yang jelek pada anak-anak kita. Berkata baiklah, doakan yang baik-baiklah buat anak-anak kita, seburuk apapun tingkah laku mereka. Sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang saya katakan bermanfaat
dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama belajar jadi orang tua, belajar jadi anak yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kebutuhan anak-anaknya dibanding kebutuhannya sendiri. Nah, karena ketulusan itu, doa orang tua itu mustajab. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan orang tua ya, bukan ibu. Tapi kita semua udah nggak asing lagi dengan kata-kata ini, bahwa cinta ibu, kasih sayang ibu itu udah tidak lagi dimaklum atau tidak ada lagi bandingannya. Bahkan ketika dia dibandingkan dengan seorang ayah. Karena itu sayangilah, kasihilah ibumu, lalu ibumu, baru ayahmu. Serta mintalah doanya, ridhonya dari ibumu, lalu ayahmu. Setelah kamu mendapatkan cinta, mendapatkan ridho, mendapatkan doa dari ibumu dan ayahmu, maka kamu tak perlu lagi ragu tentang masa depanmu. Karena insya Allah keberkahan hidup itu akan membersamai kita semua yang bersama doa-doa dari ibu dan ayah. Nah, yang penting dan yang perlu diperhatikan di sini, setelah kita tahu bahwa doa orang tua itu mustajab, yang pertama kita itu harus cari doa atau ridho dari orang tua. Yang kedua, berusahalah bahagiakan mereka, terutama ibumu, lalu ayahmu. Bahagiakan mereka. Ketika mereka bahagia, insya Allah ridhonya mengikuti kita. Dan yang ketiga, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang terakhir nih, jaga lisan kita, tahan lisan kita untuk berkata buruk pada anak-anak kita, untuk berkata yang jelek-jelek pada anak-anak kita, apalagi mendoakan yang jelek buat anak-anak kita. Berkata baiklah, doakan yang baik-baiklah buat anak-anak kita, seburuk apapun tingkah laku mereka. Sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang saya katakan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama belajar jadi orang tua, belajar jadi anak yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.